Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sip, 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 sip. Wah, teman-teman sobat sip. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih, tamu yang spesial, yang luar biasa. Kita manggilnya Ibu Selvira ya. Selfie saja. Ibu Pak. Selfie. Oh, Ibu Selfie saya ingatnya Selfie. Saya ingatnya Selfie ya. Nah, untuk nama lengkapnya Ibu, tugasnya di mana? Mungkin silakan bisa memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung diperkenalkan saja nggih Pak Owi. Saya Selvira Mutia. Saya berada di BPKPAD Kabupaten Bantul. Posisi saya ada di Kasubit penetapan dan penetap. Nah, itulah saya itu. Nggak apa-apa. Penetapan dan nggak apa-apa, Bu. Ya, pendataan dan penetapan. Pendataan dan penetapan. Betul. Oke, itu tugasnya bergerak di bidang apa itu? Saya kurang agak awam ini. Ya, kalau Pak Owi mungkin saya itu posisi ada di pendataan. Pendataan itu pendataan. Pekerjaannya adalah mendata objek-objek pajak. Oh, ya, ya, seluruh ya. Kabupaten Bantul. Bantul ya, objek-objek pajak kok pajak. Dan penetapan. Dan penetapannya, ya, berarti besarannya berapa? Betul, gitu ya. Ya, di situ kan ada yang self assessment, ya. Ada yang officer juga. Jadi ya. saya pekerjaannya di situ. Berarti banyak objek pajak. Berarti database-nya di database-nya ada di tempat Ibu saya. Selfie semua ya. Berarti dari kerjaannya pajak hotel, iklan juga. Betul, reklame air gitu tanah, ya? Semua ada di saya. Semua. Ada berapa jenis sih kalau di Bantul? 8, Pak. 8 termasuk jenis. BPHTB, PBB, seperti itu. Oh iya, oke. Wah. Kalau tahun ini sudah tidak ada sarang burung walet. Oh, dulu ada ya? Ada. Kenapa nggak ada? Lagi nggak musim apa ya? Karena di Perda sudah. Oh, di Perda. Iya, Oke. Wah, menarik ya. Berarti pokoknya menetapkan objek pajak, juga nanti besarannya. Betul. Besarannya, kemudian berarti nanti hitung-hitungan berapa PAD terkait itu udah kelihatan jelas ya dari tempat Bu Selfie ya. Betul. Baik, luar biasa. Itu gambaran umum ya, teman-teman sobat sip. Mungkin banyak sobat sip banyak yang paham ya, yang nggak paham cuma saya. Yang nggak paham cuma saya. Baik. Bu Selfie kan ikut pelatihan ya, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2 tahun 2024. 24 bareng Bu Ina berarti bareng Bu Ina. Dan kemudian kemarin pasti mengangkat satu kita sebut aksi perubahan ya, satu proyek untuk aksi perubahan. Itu tentang apa, Bu? Tentang apa? Kemudian mungkin bisa diceritakan karena saya agak-agak awam ini kalau bicara masalah penetapan objek pajak atau mungkin objek pajak itu apa saja, monggo bisa diceritakan. Ya, aksi perubahan kemarin itu saya mengambil bayar Pak Dekris. Bayar pajak dengan kris. Oh, bayar Pak Dekris. Ya, Pak Dekris itu nama siapa, Bu? Enggak ada sih. Cuma orang biar lebih mudah aja ketika kita kemarin launching juga kita ada simbolisnya yaitu Pak D. Kita buat pakai tanah liat. Oh, pakai tanah liat. Tanah liat bentuk Pak D. Oh, ada videonya nggak nanti? Kira-kira ada gambarannya di video? Ada. Oh, nanti mudah-mudahan bisa kita tunjukin ya di air ya. Pak D. Pak D Kris. Iya. Jadi waktu sosoknya itu gimana sosoknya? Sosoknya gemuk. Oh, ya. Pakai baju Jawa. Oh, berarti lambang kemapanan kan bisa. Betul. Agak buncit perutnya mungkin gitu ya. Berarti objek pajak memang ya, duitnya banyak gitu. Betul. Iya. Agar mudah aja sih Pak sebenarnya. Agar mudah aja. Sebenarnya ini kan sudah arahan dari BI nggih Pak. Iya, dari Bank Indonesia. Betul. ETPD, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Oke. Ya. Nah, kebetulan ini untuk penilaian juga di TP2DD. Oh. Jadi kemarin itu memang Bantul belum menggunakan pembayaran pajak menggunakan kris pajaknya dalam semua aspek. Betul. Retribusi tahun kemarin sepertinya. Aksi perubahan juga dibawa aksi perubahan juga. Nah, ini tahun ini memang kita sudah didesak dari BI lewat BPD untuk pembayaran pajaknya. Terus kemarin juga mikir udah itu aja lah karena sudah 1 tahunan lebih sampai Bapak Asisten Pak Pulung juga sudah menyarankan kapan nih BPKPAD sudah nagih-nagih lah gitu sudah nagih ya akhirnya kami saya konsultasi dengan Pak Kabit ya udah ambil itu aja gitu. Jadi
karena ini sebenarnya bukan fokus ke pajaknya ya, tapi ini untuk penilaian TP2DD juga sebenarnya Pak. Baik. Gitu. Dan kemarin alhamdulillah lancar. Oke, terus kemarin juga kita sudah launching, dihadiri oleh BI, oleh BPD, terus Bapak Bupati juga. Wah, berarti sudah istilahnya sudah berjalan berapa lama ini Bu sejak? Kemarin kita launching September tanggal 11 di 2024. Kebetulan jatuh temponya pembayaran pajak itu ada di September. Oh, pas. Jadi agak pas gitu ya? Enggak juga sih Pak. Jadi agak telat juga. Jadi realisasi untuk mengejar pembayaran menggunakan kris itu juga ya udah tinggal sisa-sisa aja. Iya. Tapi dari situ harusnya lebih efektif ya malah. Betul. Ya. Betul. Cuma kekurangannya satu sih Pak Owi. Yeah. Pembayaran menggunakan kris ini kan maksimalnya hanya di 10 juta. Oh, maksimal di 10 juta. Betul. Jadi kalau lebih dari itu nggak bisa. Oh, jadi harus melalui apa berarti? Jadi kami sudah ada fasilitas pembayaran pajak itu menggunakan mobile banking melalui Mandiri dan BPD. Sekarang ditambah dengan kris dan e-commerce. Oh, e-commerce ya. Cuma ya itu maksimal dari kris itu hanya 10 juta Pak. 10 juta. Nah ini kami akan mengembangkan lagi kemungkinan di tahun 25 dengan virtual account. Oh, virtual account. Tapi yang jelas tujuannya kan untuk mempermudah ya para objek pajak itu tadi. Betul. Karena gimana pun juga satu sisi kita juga pengen segera dapat nih gitu kan. Mereka juga mau bayar, kalau caranya agak susah mereka kan juga agak-agak ya bukan males ya. Nggak bisa males ya, harus memang bayar. harus iya. Oke. Kemudian pada saat proses ini terwujudnya bayar Pak D Kris itu, kira-kira hambatannya apa nih yang ibu rasakan ini selama ini gitu kan nggak mungkin punya rencana langsung jadi kan, ada proses yang mungkin perlu ibu selfie ceritakan, kira-kira apa nih kendalanya gitu. Kalau hambatan itu pasti ada Pak Owi. Jadi karena ini kan menggunakan sistem. Ya, betul. Otomatis kita harus koordinasi dengan BPD. Dengan IT-nya BPD maupun dengan IT-nya kita untuk mengonekkan itu. Itu. Sedangkan kami basis data nggih. Nah, jadi disitulah Pak. Untungnya kami mempunyai tim IT yang keren wah. Ya, terima kasih nih. Tim IT-nya keren. Sip berarti. Sip. Jadi di situ memang kendala-kendala terselesaikan sih Pak, walaupun jangka waktunya ya kita ada di 6 bulan ya Pak ya. 6 bulan kemarin ya. Efektif secara umum ya. Secara umum 3 bulan lah. Secara efektif 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi kejar-kejaran, tapi kalau kita nggak ditarget, saya yakin gak bakalan jadi. Iya, jadi ini. Jadi harus ada yang target. Betul. Dan ya ada pressure lah ya. Ada pressure-nya di ini Pak. Kebetulan ada di saya ya. Karena ini harus selesai nih. Pokoknya gimana caranya? Iya betul. Jadi karena target yang udah ditetapkan targetnya. Jadi alhamdulillah sih berbagai kendala terselesaikan ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian kalau dalam proses ini kan sudah jadi nih krisnya udah jadi. Berarti dalam proses sosialisasi gimana? Apa ada penolakan atau semua senang malah wah dari dulu nih yang saya tunggu-tunggu atau gimana? Iya, sosialisasi kami itu sudah melakukan beberapa cara ya Pak ya. Dari internal, terutama dari teman-teman yang memang benar-benar turun dari ketugasan Kapanewon ya, dari 17 namanya KPK. Terus yang kedua dari pelayanan, mereka kan garda terdepan. Iya betul, berarti pelayanan sama dan Kapanewon tadi. Iya. Jadi untuk pelayanan kami juga sudah sosialisasi, kami mengarahkan. Jadi ketika ada wajib pajak yang datang, itu kan kami bersebelahan ya. Dari tempat pelayanan kami bersebelahan dengan BPD. Iya. Istilahnya apa ya? Bukan counter ya, kayak HP. Bersebelahan aja gitu ya. Untuk fasilitas memang jika ada pembayaran tunggakan yang harus diselesaikan itu bisa langsung ke BPD. Nah ini kan bolak-balik nih. Nah ini teman-teman pelayan saya sosialisasikan di tempat aja. Ketika memang pembayarannya hanya 10 juta, kurang dari 10 juta, disosialisasikan. Alhamdulillah juga
lancar di situ Pak. Ya, mereka nggak bolak-balik berarti mungkin ada kekurangannya apa Pak? Ya. Kalau yang datang itu WPBB sudah sepuh. Oh, nah itu iya, juga. Mereka nggak bawa HP-nya yang uang duitnya banyak tapi nggak bawa banyaknya cash gitu ya. Banyak kan cash. Jadi mungkin itu kendalanya Pak. Iya. Itu solusinya gimana tuh kalau yang saya nggak bisa pakai kris ya? Iya. Silakan Bapak ke BPD. Ke BPD. Solusinya itu ya. Iya. Jadi betul. Itu kan baru PPD ya, baru PBB untuk jangka pendeknya. Nah, untuk jangka panjang kami akan melaksanakan itu pembayaran kris, pajak hotel dan resto Pak. Oh, pajak hotel resto. Ya. Untuk jangka panjangnya nanti semua pajak. Ya, jangka menengahnya resto dan hotel. Setelah itu jangka panjang baru kita nanti semua pajak. Iya, berarti harapannya yang di jangka pendek kemarin PBB, berarti besok yang resto. Betul. Mungkin kalau resto mungkin yang karyawannya kan muda-muda tuh nggak masalah ya kalau kiris ya, betul, hotel juga nggak masalah. Tapi memang ya kita sebagai instansi kan sifatnya menyiapkan fasilitas pelayanan ya. QRIS kita siapkan, yang seperti konvensional juga kita siapkan. Artinya mereka mau memilih pelayanan yang mana. Kalau QRIS mereka nggak nyaman, walaupun cepat nggak nyaman, ya kita silakan mereka untuk BPD. Tapi menarik tadi Bu Selvi menyampaikan bahwa ini kan baru maksimal 10 juta ya. Nah, untuk yang tadi juga disampaikan rencananya nanti bisa yang lebih dari virtual 10 juta account. Bentuknya virtual account. Betul. Itu kira-kira kapan itu mau diimplementasikan lah gitu. Tahun 25 juga Pak. Oh, jadi kelanjutan dari ini kelanjutan dari ini. Namanya masih tetap bayar Pak Ade Kris. Namanya mungkin belum dipikirkan bukan Pak. Kris ya, bukan Kris ya, benar. Belum dipikirkan ya. Tapi kami akan memfasilitasi itu. Kemarin alhamdulillah sih Pak, walaupun kita dikasih jangka waktu yang launching September tanggal 11, realisasi untuk pembayaran Pak Dekris juga sudah lumayan banyak. Udah berapa Bu? Sekitar hampir 50 juta. Wah, udah banyak ya untuk PBB itu kan PBB kan ya. Walaupun jatuh temponya September gitu Pak. September ya. Ya, sudah lumayan lah menurut saya. Jadi berapa kalau dihitung itu kan jumlahnya kalau apa? Persentase. Ya, persentasenya 4%. Oh, itu kan dalam waktu ya 3 bulan, 2 bulan sebenarnya, 1 bulan. 1 bulan ya, Pak. Ya kan prosesnya. Iya, karena jatuh tempo kita menghitungnya jatuh tempo akhirnya kan September. Iya, betul. Gitu. Berarti 1 bulan lah ya. 1 bulan. Oh, itu udah luar biasa 4%. Oke. Kemudian apa namanya? Kalau PBB kan kayak berapa orang nyebutnya? PBB wajib pajak. Iya, wajib pajak. Oh ya, wajib pajaknya ada berapa tuh kemarin? Sekitar 600.000. Banyak, makanya ya, itu. di Bantul 17 Kapanewon, seperti tadi Mbak Ina menjelaskan, 17 Kapanewon. 17 Kapanewon. Ya, dengan perdesaan dan perkotaan ya Pak. Ya, betul. Jadi kalau yang perdesaan itu seperti daerah Lingo, Pajangan. Gitu. Mungkin lebih enak kita sosialisasinya ke daerah perbatasan kota seperti Kasian, Sewon, Banguntapan, Bantul sendiri gitu. Karena lebih familiar untuk teknologi tadi ya. Betul Pak. Kadang petugas kami pun ada yang kesulitan Pak. Oh ya, nah itu. Petugas kami pun ada yang kesulitan. Jadi kemarin benar-benar kita udah digembleng habis-habisan kemarin sosialisasi. Dari media cetak juga sudah, dari medsos sudah. Ada kemarin kami membuat iklan layanan masyarakat Pak di Jogja TV juga. Tentang Pak Dekris ya. Iya, betul. Berarti dari sisi sosialisasinya sudah cukup maksimal, udah lengkap. Tinggal nanti implementasinya tadi, walaupun tadi kendalanya ya tadi ya dari petugas sendiri mungkin perlu belajar juga, apalagi dari masyarakat yang mungkin banyak yang nggak familiar. Tapi yang penting bagaimana mereka bisa segera membayarkan pajaknya gitu ya. Dan harapannya untuk PAD ya, PAD Bantul, dan harapan PAD nanti itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menarik sekali Pak Pak Dekris ya, bayar pajak dengan Kris. Bayar pajak dengan Kris atau bayar Pak Dekris. Oke, yang dibayar Pak Dekris berarti ya. Seharusnya bayar Pak Dekris. Oh, bayar Pak De gitu ya. Monggo Pak De. Tapi ikonnya bener bagus. Menurut saya bagus ya. Memang lambang kemapanan tuh pria-pria Tambun itu ya. Betul. Perut besar gitu ya. Buncit. Identik dengan kemapanan ya. Baik. Terima kasih, menarik sekali aksi perubahannya Ibu Selvira. Tapi tentu kan Bu Selvira nggak bisa. Tadi juga sudah ceritakan ya, tidak bisa
kerja sendiri. Tadi ada beberapa tim yang membantu Bu Selvira untuk mewujudkan Pak Adekris ini, dan tentu akan melanjutkan nanti ya di jangka menengah maupun di jangka panjang dan seterusnya. Monggo saya persilakan ini sesi apresiasi kepada pihak-pihak yang terluar maupun yang terdalam. Monggo saya persilakan. Ya, mungkin yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPKPAD Bapak Trisna Manurung yang sudah berkontribusi juga ya di aksi perubahan saya. Terus yang kedua, Kepala Bidang saya Bapak Anggit. Bapak Anggit. Iya. Oh, Bapak Anggit. Iya, Bapak Anggit, Pak Oi. Gitu. Dan terus Kepala Bidang Penagihan juga Bapak Wawan. Bapak Wawan. Yang sangat-sangat membantu saya ya untuk semuanya. Dan yang keempat, tim teknis saya. Baik, tim teknis. Termasuk tadi saya ceritakan tim IT saya, tim IT. Mbak Dike, you amazing person. Ya, terima kasih sekali. Terus yang kelima yaitu teman-teman bidang saya, ada bidang di penagihan juga yang membantu. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali. Gak ada mereka, saya yakin gak jadi. Baik. Kemudian kalau yang di rumah gimana yang di rumah? Yang di rumah, itu kayaknya sudah di hati ya, Pak. Jadi nggak perlu diucapkan. Iya. Sudah saking mendalamnya. Saking mendalamnya pengertiannya. Sudah ditinggal sampai. Ya. Di asrama, berapa hari itu di asrama. Kemudian wah ya luar biasa. Pokoknya semua pihak ya. Itu berarti yang terdalam itu ya. Iya, terdalam sampai saya nggak bisa berkata-kata. Oke, baik, ini luar biasa sekali. Harapannya mudah-mudahan sekali lagi bayar Pak Adekris bisa berjalan dengan lancar, dan yang jelas apakah nanti Ibu Selvi masih di posisi saat ini maupun Bu Selvi sudah tidak di posisi saat ini, bayar Pak Adekris ini bisa berjalan. Sekali lagi terima kasih buat tim, terima kasih buat Ibu Selvi atas inspirasinya hari ini. Saya lupa. Ada yang mau sampaikan? Iya, terima kasih juga. Ya. Dengan Bu Wuri. Bu Coach ya. Iya, Bu Wuri. Saya tuh kemarin konsultasi nggak pernah berhadapan langsung, Bu. Via email bilang betul. Karena kemarin Bu Wuri sudah, Mbak, intinya kita jalan kita betul, jalan, jangan jalan. Kita nggak usah ketemu nggak apa-apa, dibikin santai saja, lewat email juga nggak apa-apa. Malah jadi enak ya. Iya, betul-betul membantu sekali Bu Wuri. Jadi kemarin itu kami sama sekali nggak bertatapan muka, kami lihat lewat email, Pak. Email malah enak, fleksibel ya. Dan Bu Wuri itu betul-betul hebat sih. Satu kata yang ada yang salah langsung dibetulin sama beliau. Beliau teliti sekali. Matur nuwun Bu Wuri. Terima kasih Bu Wuri. Oke, Bu Wuri, terima kasih. Pokoknya buat semua pihak ya, yang kalau ada yang lupa nanti bisa disampaikan ke kita ya. Dan kemudian tentu nanti bayar Pak Adekris ini kan ada videonya, nanti kami mau nyuwun ya sama Bu Selvi nanti untuk kita tayangkan setelah sesi bincang-bincang kita ini. Nanti ada videonya Bu Selvi, dan mungkin teman-teman juga bisa dapat gambaran lebih umum nih gimana sih proses atau pada saat proses maupun pasca dari bayar Pak Adekris, kan kelihatan nih aktif outputnya apa dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Selvi telah berbagi hari ini. Salam sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembayaran pajak daerah secara tunai terkadang dihadapkan pada tantangan teknis dan operasional. Sebagai komitmen pelayanan terhadap wajib pajak, BPKPAD Bantul saat ini telah menyediakan alternatif metode pembayaran, yakni dengan menggunakan KRIS. Bayar Pakdi KRIS adalah solusi pembayaran pajak yang praktis. Cukup dengan memindai kode QR yang tersedia, Anda bisa membayar PBBP 2 melalui aplikasi perbankan atau dompet digital pilihan Anda.
Dengan Kris, tidak perlu lagi antri atau membawa uang tunai, semua bisa dilakukan dalam hitungan detik, kapan saja dan di mana saja. Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, senantiasa berkomitmen untuk mempermudah proses administrasi perpajakan bagi masyarakat dan wajib pajak. Salah satu langkah inovatif yang kami ambil adalah dengan mengintegrasikan sistem pembayaran pajak menggunakan Kris. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semoga dengan adanya sistem ini, kita dapat bersama-sama membangun sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1, 2, 3. Selamat launching Pajak Kris. Di sini Pak, pakai bank apa saja bisa atau pakai e-wallet. Misal bank dari Bank BPD, dari Bank BNI, selama dia mempunyai fasilitas untuk scan Kris, di situ bisa. Nah, misal seperti Gojek, seperti Shopee juga bisa, Dana juga bisa. Kami dari Bank Indonesia mengucapkan apresiasi kepada Kabupaten Bantul yang terus menelurkan inovasi pembayaran PBB pedesaan perkotaan dengan menggunakan kanal Kris. Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini kita akan mendorong sepenuhnya di dalam hal digitalisasi pemerintah daerah ini sebagai komitmen kami sebagai pemegang RKUD di Kabupaten Bantul. Sekarang pembayaran PBB lebih mudah dengan menggunakan Kris, tanpa biaya administrasi dan bisa diakses di mana saja. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap inovasi dalam sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB melalui Kris. Keberhasilan penerapan sistem Kris tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Kami percaya bahwa dengan kemudahan ini, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan semakin meningkat, yang pada akhirnya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang lebih merata.